Pelatih timnas Indonesia Sintayong terkenal senang memaksimalkan pemain muda di timnya. Beberapa eksperimen yang dia lakukan terbilang sukses membuat kejutan. Pada pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia, pemain-pemain muda potensial kembali dipilih oleh Sintayong. Tercatat ada 3 pemain yang menunggu kesempatan debut di timnas senior. Mereka adalah Zaki Ashraf dari PSM Makassar, Arkan Fikri dari Arema FC, dan juga Hoki Caraka dari PSS Sleman. Zaki, Arkan, dan juga Hoki Caraka sama-sama sudah merasakan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan tersebut, yakni saat berada di timnas U20 Indonesia. Dan dilihat dari nama-nama tersebut, Sintayong terlihat benar-benar memilih pemain mudanya dengan hati-hati. Sintayong memanggil anak kesayangan ke timnas senior, yakni Hoki Caraka beruntung dipoles oleh Sintayong sejak usia 17 tahun. Hingga kini dipromosikan ke timnas senior dalam usia belia. Sementara itu Ramadan Sananta yang berstatus sebagai striker lokal tertajam di Liga 1 tergolong baru dipanggil oleh Sintayong pada usia 19 tahun. Tepatnya yakni saat debut timnas Indonesia melawan Curaçao pada September 2022. Kini Sintayong mempertemukan Hoki Caraka dan juga Sananta untuk pertama kali di timnas senior untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan Hoki tergolong mendadak, yakni pada Kamis 5 Oktober 2023. Sintayong memasukkan Hoki Caraka dalam daftar panggil meski tak ada penyerang yang cedera. Perkembangan Hoki Caraka sangatlah pesat meski timnas U20 batal tampil di Piala Dunia U20, hingga dipercaya menjadi pemain reguler di PSS Sleman. Adapun Sananta tak pernah dipanggil oleh Sintayong sejak kelompok umur dan mencicipi pertemuan pertama dengan sang pelatih langsung di timnas senior. Di samping itu, pada laga kedua kontra Turkmenistan, perbedaan menit bermain keduanya amatlah kentara. Hoki Caraka dipilih menjadi starter dan baru diganti pada menit ke-69. Sementara Sananta dicadangkan dan baru bermain pada 15 menit terakhir. Perbedaan menit main keduanya yaitu Hoki Caraka 114 menit, Sananta 60 menit. Dan patut ditunggu apakah perlakuan seperti itu akan terulang di timnas senior saat menghadapi Brunei Darussalam. Pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal disiarkan di RCTI. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Leg pertama bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta 12 Oktober 2023, yakni pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI. Sementara leg kedua akan digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan pukul 19.15 waktu Indonesia Barat pada Selasa 17 Oktober 2023 live di RCTI. Pemilik 50 caps timnas Indonesia dan berlabel kapten akhirnya dipanggil Sintayong setelah sempat tersisihkan. Pemain itu adalah Fahrudin Arianto. Pemain Madura United itu awalnya tidak masuk dalam daftar 25 pemain yang dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia, yakni untuk melawan Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fahrudin Arianto mendapatkan kesempatan dipanggil ke timnas Indonesia setelah badai cedera menerpa skuad awal timnas Indonesia. Keduanya ialah Jordi Amat dan juga Yance Sayuri. Dan Fahrudin Arianto dipanggil ke timnas Indonesia kemungkinan adalah untuk menggantikan posisi Jordi Amat. Fahrudin Arianto juga bermain di bek tengah. 2 pemain timnas Indonesia yakni Jordi Amat dan Yance Sayuri mengalami cedera jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama melawan Brunei Darussalam. Tulis pernyataan PSSI. Untuk itu, pelatih Sintayong mengganti mereka dengan memanggil Fahrudin Arianto Madura United, Zaki Ashraf PSM Makassar, dan Hoki Caraka PSS Sleman. Momen Sintayong pernah menggagalkan Al Nassr juara Liga Champions Asia Tenggara ketika pelatih timnas Indonesia itu masih aktif bermain untuk Seongnam LH Chunma atau Seongnam FC, klub asal Korea Selatan pada 1995. Saat itu Sintayong dan juga Seongnam LH Chunma menggagalkan Al Nassr untuk menjuarai Liga Champions Asia 1995 yang dulu masih bernama Asian Club Championship. Dalam laga final Liga Champions Asia 1995, Seongnam LH Chunma yang kini bernama Seongnam FC itu menang 1-0 atas Al Nassr. Dan atas hasil itu Sintayong dan juga klubnya berhasil merebut gelar juara Liga Champions Asia 1995 dan mengagalkan Al Nassr juara. Dan sejak saat itu, seperti kutukan Sintayong terhadap klub raksasa Liga Arab Saudi tersebut masih ada.
Buktinya Al Nassr hingga kini belum pernah juara Liga Champions Asia. Sementara itu kini dengan hadirnya Cristiano Ronaldo di Al Nassr diharapkan dapat menghentikan kutukan Sinteyong yang pernah menggagalkan Al Nassr juara Liga Champions Asia. Dan CR7 sendiri cukup impresif pada musim debutnya di Liga Champions Asia 2023-2024. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong bisa meniru apa yang dilakukan oleh pelatih asal Malaysia Ong Kim Swee untuk memaksimalkan potensi Sadil Ramdhani. Belum lama ini Sadil Ramdhani tampil menggila bersama klubnya ketika melawan PSM Makassar di Piala AFC 2023 Kamis 5 Oktober 2023. Dari sumber transfer market, pemain berusia 24 tahun tersebut tercatat sudah tampil sebanyak 42 pertandingan di bawah asuhan Ong Kim Swee. Sadil mampu mencetak 11 gol dan juga 20 assist bagi Sabah FC yang ditangani oleh ex-pelatih timnas Malaysia tersebut. Sementara itu berkaca dari ini Sinteyong bisa meniru Ong Kim Swee untuk memaksimalkan potensi pemain kelahiran Raha tersebut di timnas Indonesia. Karena di timnas Indonesia Sadil memang belum mampu tampil apik seperti di klub. Walau begitu ia masih mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong. Posisi bek sayap kanan timnas Indonesia akan jadi medan untuk unjuk gigi 3 pemain berkualitas. Salah satu hal yang menarik adalah melihat pilihan di sektor bek sayap kanan timnas Indonesia. Posisi tersebut akan diperebutkan oleh Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragon, Sandiwals Kevin McKellen dan juga Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Sementara itu Asnawi Mangkualam tentu jadi prioritas untuk menempati posisi bek sayap kanan timnas Indonesia. Namun Sinteyong diprediksi tidak akan dengan mudah memberikan posisi tersebut. Dipanggilnya Zaki Ashraf di detik-detik akhir memberikan sinyal bahwa pos bek sayap kanan timnas Indonesia semakin memanas. Sandiwals jadi pemain yang memiliki kans untuk menggeser Asnawi Mangkualam dari posisi tersebut. Di samping itu absennya Jordi Amat di skuad Garuda membuat Sandiwals berpeluang akan bertugas sebagai bek tengah untuk mengisi posisi tersebut. Trio Sandi, Elkan Bagot dan juga Shane Patinama akan jadi kombinasi yang menarik untuk dinantikan. Timnas U17 Indonesia meraih hasil positif ketika melakoni laga uji coba melawan VfL Osnabrück U19. Tim Garuda berhasil menang 2-1 dalam laga uji coba ketiga yang dihelat di Jerman. Laga antara Timnas U17 Indonesia versus VfL Osnabrück U19 berlangsung pada Kamis 5 Oktober 2023. Gol kemenangan Timnas U17 dicetak oleh Cidapin pada menit ke-42 dan Muhammad Aulia Rahman pada menit ke-80. Sementara itu Muhammad Aulia Rahman mengaku puas dengan hasil ini. Alhamdulillah saya bisa mencetak gol perdana untuk Indonesia. Untuk pertandingan hari ini saya cukup puas. Ungkapnya dikutip dari situs resmi PSSI. Meski meraih kemenangan, Rahman mengevaluasi aspek kekompakan dan juga komunikasi. Kekompakan serta komunikasi kami harus lebih bisa ditingkatkan lagi, sambung Rahman. Siapakah kiper yang akan menjadi pilihan utama Sinteyong saat timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026? Ya, untuk pertandingan ini Sinteyong memanggil 3 kiper, yakni Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata dan juga Syahrul Trisna. Ketiga pemain ini sama-sama punya kans jadi pilihan Sinteyong. Di samping itu, performa Syahrul Trisna diragukan. Pemain Persikabo 1973 tersebut sudah mulai jarang tampil di kompetisi. Hingga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024, Syahrul baru tampil 4 kali. Terakhir yakni pada tanggal 29 September yang lalu. Lain halnya dengan Nadeo yang tak tergantikan. Musim ini, kiper 26 tahun tersebut jadi starter Borneo FC 14 kali dan melakukan 42 penyelamatan. Sementara itu, adapun menit bermain Hernando Ari di Persebaya Surabaya tidaklah tinggi. Musim ini, pemain 21 tahun tersebut baru tampil 7 kali. Namun Nando sering absen karena membela timnas Indonesia. Jika mengacu 5 laga terakhir timnas, peluang Syahrul, Hernando dan juga Nadeo sama besar. Mengingat Brunei bukan lawan yang patut untuk diperhitungkan. Ada kemungkinan Sinteyong merotasi posisi kiper. Artinya pula Hernando dan juga Nadeo atau Syahrul bisa main bergantian. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.